Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Ku harap segera tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian,
salah satu cara yang sangat efektif menghadapi orang yang menjahati kita atau memperlakukan kita tidak adil, yang bisa membangkitkan kemarahan dan dendam di hati kita, supaya tidak terbangkitkan dendam, kebencian dan kemarahan dari diri kita kepada orang yang memperlakukan kita tidak adil, yang menjahati kita. Kita membawanya kepada pengadilan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang berhak membalas. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil, kita dijahati, entah kita sanggup untuk membalas atau tidak, kita harus membawanya kepada Tuhan, membawanya kepada pengadilan Allah. Seperti fenomena yang terjadi dewasa ini, saudara. Kelompok orang-orang yang jelas-jelas salah, tidak mengakui salahnya, bahkan menyalahkan pihak lain, dan menggunakan kekerasan untuk membela diri, menghasut banyak orang yang tidak berdaya, yang lemah dan bodoh, yang bisa merusak tatanan hidup, merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Supaya kita tidak menjadi marah, dendam, lalu kita membangun kebencian, kita kembalikan kepada Tuhan, bawa kepada pengadilan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bayangkan orang-orang Kristen di abad mula-mula, atau orang-orang Kristen di negara-negara di mana mereka diperlakukan tidak adil. Pasti kita merasa, saudara, bagaimana kekristenan itu dipandang seperti kotoran. Yesus betul-betul dinista. Tetapi kita diajar Tuhan untuk mengasihi musuh. Dan Alkitab jelas mengajar kita untuk tidak marah terhadap orang yang berbuat jahat. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang teduh, hati yang tenang dalam suasana seperti ini? Mengembalikannya kepada Tuhan. Dan dampak positif yang luar biasa yang bisa kita petik, saudara. Ini yang luar biasa. Kita sendiri akhirnya harus memperhadapkan diri kita kepada fakta pengadilan Tuhan itu. Jadi saya bisa mengerti sekarang mengapa orang-orang Kristen di abad mula-mula melalui penderitaan itu, seperti yang dikatakan dalam surat Petrus, mereka berhenti berbuat dosa. Jadi ketika mereka teraniaya begitu hebat, diperlakukan tidak adil, benar-benar dihina, diinjak-injak, mereka memperkarakannya kepada Tuhan, membawanya kepada Tuhan, bahwa semua ini, semua itu akan diperhadapkan kepada pengadilan Tuhan. Nah, dampak positifnya, saudaraku, mereka menjadi sungguh-sungguh menghadapi fakta pengadilan itu. Ada pengadilan Allah. Juga zaman kita hari ini, saudara. Ini yang saya bagikan kepada saudara, yang saudara belajar melakukan. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Rugi kita
Kita memasukkan virus yang merusak diri kita. Tetapi ingat bahwa semua tindakan perbuatan manusia akan dibawa kepada pengadilan Tuhan. Dan bisa tidak lama. Berapa lama saudara orang-orang ini hidup? 10, 15, 20 tahun. Kalau pengadilan dunia tidak bisa menegakkan keadilan, tidak demikian dengan pengadilan Allah nanti. Pengadilan dunia bisa mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang salah sehingga tidak diputuskannya keadilan. Karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Sehingga bisa mengkhianati asas keadilan. Bisa merusak prinsip keadilan. Tetapi beda nanti di pengadilan Tuhan. Nah, ini yang membuat kita harus terinspirasi untuk melihat fakta pengadilan Allah yang pasti dialami semua orang, termasuk kita. Jadi kalau kita ada di sini hari ini, 2017, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, saudara. Tetapi kita harus memperhadapkan seakan-akan pengadilan ini sedang kita alami di depan mata sekarang. Jadi adalah indah, adalah baik, adalah sangat memberkati kalau kita menggelar pengadilan setiap hari di hadapan Tuhan. Ini yang sekarang sedang saya lakukan. Seakan-akan saya sedang di hadapan pengadilan Tuhan. Ini yang saya katakan menggelar pengadilan Tuhan. Di sini kita harus jujur melihat diri kita sendiri. Kita harus memeriksa diri kita sendiri. Hal yang paling tersembunyi. Hal yang paling tertutup. Hal yang tidak pernah orang lain lihat yang kita lakukan. Yang kita ucapkan dan yang kita pikirkan. Semua harus ditelanjangi, saudara. Adalah luar biasa indahnya. Dan dari yang saya pahami, saudaraku, berkat yang saya terima ini, kita akan siap nanti kalau kita menghadap benar-benar pengadilan terakhir. Tapi kalau kita tidak mulai menggelar pengadilan, setiap hari tidak mungkin orang berani menghadapi pengadilan akhir. Tidak mungkin. Setiap hari kita menyediakan waktu kita menggelar pengadilan. Kalau di kepolisian ini gelar perkara namanya. Perkarakan dirimu. Perkarakan dirimu bukan 1, 2 perkara, tapi semua perkara yang kita jalani, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Ini memberkati. Saudara, jangan tidak menuruti apa yang saya katakan. Kalau saudara tidak menuruti yang saya katakan, yang sombong tetap sombong. Yang keras kepala tetap keras kepala. Yang hidup dalam penipuan, perzinahan, perselingkuhan, perjudian, ketidakjujuran akan tetap hidup dalam ketidakberesan. Sampai akhirnya Anda tidak mampu meneropong diri saudara sendiri secara utuh, lengkap, detail, dan sempurna. Di sini Tuhan pasti menolong kita untuk melihat diri kita. Tidak mungkin Tuhan jahat mengatakan, kusembunyikan kesalahanmu. Tidak kuberitahu, nanti biar tahu rasa kamu.
Nggak mungkin. Kalau kita berkata selidiki aku, Tuhan kenali aku, ada bagian salah apa dalam hidupku, Tuhan pasti beritahu di sini. Aduh, pokoknya hal-hal sederhana yang kecil tapi salah, kita akan sadari di sini. Saudara harus menuruti yang saya katakan. Saudara pasti belum pernah mendengar hal ini, atau paling tidak sebagian besar belum pernah mendengar hal ini. Orang selalu memikirkan pengadilan akhir nanti di hadapan Tuhan. Tapi tidak pernah mengerti bahwa kita harus menggelar pengadilan setiap hari. Ada gelar perkara setiap hari. Roh Kudus pasti menolong kita. Roh Kudus pasti memberitahu kita di mana letak kesalahan-kesalahan kita. Dan ini akan membuat perubahan secara signifikan di dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah hidup dalam ketaatan yang total, yang tak bersyarat apapun. Tidak ada alasan untuk boleh berbuat kesalahan. Tidak boleh kita itu sedikit pun melukai hatinya. Melukai hati Tuhan. Sedikit pun enggak boleh. Kalau saudara menghayati kebesaran Tuhan, keagungan, kemuliaannya, tentu juga kesuciannya, kita tidak akan sanggup melukai dia, saudara. Nggak akan sanggup kita. Jadi kalau orang masih hidup sembrono dengan apa yang dia ucapkan, dia pikirkan, dia lakukan, dia tidak menghayati kebesaran Tuhan, saudaraku. Ia tidak menghayati kemuliaannya. Makanya kalau saya menyarankan saudara setiap hari minimal 30 menit, 1 jam, duduk diam di kaki Tuhan. Itu waktu-waktu yang tak ternilai. Tak ternilai. Yang kalau saudara lalui, saudara lewati, saudara abaikan, wah, itu penyesalannya tiada tara. Saudara. Saya sibuk sekali loh, saudara. Tetapi untuk di hadapan Tuhan menggelar perkara, wah itu wajib. Kadang-kadang sebelum tidur saya nggak doa, saya tidur aja sudah. Karena saya akan bangun jam 2 nanti. Saya mau bangun jam 3 nanti. Nah kalau sampai saya tidak berani tidur, pasti ada yang salah. Kalau dulu memang tidak akan pernah bisa tidur sebelum saya minta ampun. Tetapi saya nggak tahu mau minta ampun yang mana gitu. Rasanya hari ini apa ya salahku ya. Zin. Jadi saya langsung tidur. Tapi kalau ada salah, saya pasti berlutut dulu membereskannya. Kesalahan itu. Itu. Yang lain saya tidak tahu. Tetapi kalau sudah gelar perkara di hadapan Tuhan, semua hal dibuka. Selidiki aku Tuhan. Tuhan pasti berbicara. Mengapa orang tidak bertumbuh? Stuck. Karena dia tidak menggelar perkara di hadapan Tuhan. Dia tidak membuat pengadilan di hadapan Tuhan. Adili aku Tuhan. Ini kata-kata keras ya, sudah tajam. Adili aku Tuhan. Anggaplah aku di pengadilan-Mu. Jangan tidak saudara lakukan loh. Saudara jangan tidak melakukan yang saya katakan ini. Saudara pasti menyesal. Saudara pasti tidak mengalami perubahan. Siapapun saudara. Mau jemaat, aktivis, mau pendeta, you tetap tidak ada perubahan.
Saudaraku sekalian, tadi saya katakan hal yang terpenting itu hidup dalam ketaatan. Penuh ketaatan yang tak bersyarat. Inilah ketaatan Tuhan Yesus, taat sampai mati di kayu salib, unconditional, taat walau. Dan Tuhan berhak menuntut kita untuk mengenakan ketaatan seperti ketaatan Dia. Kita dibeli dengan harga yang luas dibayar, bahwa kita ini milik Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan bukan menguasai tubuh kita dengan menghilangkan kesadaran kita. Kita tetap memiliki kesadaran, saudara. Kita yang harus melatih diri, menemukan gairahnya, dan dengan rela mengenakan gairah itu. Oleh sebab itu kita harus memahami tiga area kehidupan, saudara. Ya. Saya bagi tiga, saudara. Sementara saya menggunakan kalimat ini negatif. Ini netral. Ini positif. Kalau orang berbuat jahat, ini negatif. Saudara tidak jahat, tapi juga tidak baik. Tidak jahat dan tidak sempurna maksudnya. Ya. Saudara menjalani hidup, ya, melakukan hukum moral umum, ya, tidak masuk penjara, ini normal. Ketika ada orang muda kaya yang berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku perlu hidup yang kekal? Tuhan mengatakan apa? Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu di sini, saudara. Itu di sini. Itu di sini. Tetapi anak Tuhan punya privilege, hak istimewa, untuk masuk ini, positif ini. Positif ini. Ini sempurna. Negatif artinya hidup dalam pelanggaran, dalam ketidaktaatan. Disobedience. Break the law. Living in transgression ini. Nah, yang tengah ini living in normal state. Ya, such people living in politeness of life, good manner in the view of men. Jadi hidup dalam kesopanan, manner yang baik di pemandangan mata manusia. Tetapi kalau yang terakhir itu, ini means living in high passion to do what God wants we have to do. Ini kesempatan atau opportunity kita menyenangkan Tuhan. Di sini. Tetapi orang harus normal dulu. Kalau nggak normal nggak bisa masuk sini. Nggak mungkin dari sini langsung jebret masuk ke sini, nggak mungkin. Normal dulu. Kalau normal atau netral saja tidak bisa, ya tidak mungkin Anda masuk ke wilayah yang terakhir, tidak mungkin. Nah, orang percaya itu, saudaraku, dipanggil untuk ada di area yang ketiga. You must be perfect. Itu di area yang ketiga. Area negatif itu area orang masuk neraka. Biar dia Kristen, biar dia aktivis, biar dia pendeta, masuk neraka. Jangan berkata bahwa
karena percaya Yesus selamat. Percaya itu tindakan. Percaya itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi yang namanya iman itu hidup seperti Yesus hidup. Jadi kalau orang belum hidup seperti hidup Tuhan Yesus waktu mengenakan tubuh daging, dia belum punya iman. Jadi pengertian iman selama ini sudah sangat jauh mengalami degradasi atau kemerosotan. Kita para pelayan-pelayan Tuhan, saudara, harus menyadari, saudara, bahwa ternyata kita belum memiliki iman dengan benar. Makanya di Ibrani pasal 12, saudaraku, ayat yang kedua mengatakan, kita baca supaya saudara mengerti maksud kata iman yang saya sedang paparkan ini, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, iman harus sampai kesempurnaan. Seperti Tuhan Yesus begitu gigih, ayat berikutnya ya, dengan gigih menghadapi bantahan yang begitu hebat. Ini sama dengan ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Seakan-akan Tuhan mau berkata begini, kamu percaya padaku? Ya Tuhan. Kamu terima aku? Ya Tuhan. Berikan tubuhmu agar menjadi alat peragaku. Oleh sebab itu belajar padaku. Mari kumuridkan, ya. Supaya kamu mengerti roh atau spirit atau gairah atau hasrat yang harus kau pahami dan harus kamu kenakan dan yang menggerakkan hidupmu. Kalau kamu menolak ini, kamu menolak aku. Kau menolak ini berarti kamu tidak terima aku. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah itu standarnya standar Tuhan Yesus. Jadi kalau orang mengatakan beriman, itu berjuang untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Berjuang untuk memiliki perilaku seperti perilaku Yesus ketika mengenakan tubuh seperti kita 2000 tahun yang lalu di Palestina. Itulah sebabnya kita belajar, saudara. Dan kalau kita menggelar hidup kita di hadapan Allah, maksud saya menggelar perkara atau menggelar apa tadi? Pengadilan. Tuhan akan pasti tolong kita. Sebab standarnya Tuhan Yesus. Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Ini ya, kebenaran ini merubah hidup saya. Cuman saya dapatnya baru beberapa minggu ini, saudara. Sayang ya. Kalau dari dulu saya pasti bagus. Saya baru beberapa minggu ini. Jadi tiap hari saya menggelar pengadilan ini. Saya sudah nggak mau debat. Orang tuh bisa aja nyari kesalahan saya. Debat itu. Saya nggak mau debat. Kalau orang debat sama saya cuma mengucapkan satu kalimat. Mau dengar? Tunggu di pengadilan. Jangan ribut, tunggu di pengadilan. Dan itu bisa nggak lama loh. Dunia makin nggak jelas kok. Kapan saja bisa chaos. Nah saudara kalau nggak siap-siap, mau ngapain saudara? Jangan tidak nurut apa yang saya katakan loh. Yang namanya beriman itu artinya bertindak seperti Yesus bertindak. Jadi mau tidak mau saya dan para pelayan-pelayan Tuhan harus menampilkan kehidupan Yesus. Yang pernah ditampilkannya 2000 tahun yang lalu harus ditampilkan sekarang. Coba, berat. Tapi kita akan terpacu. Kalau salah ya kita minta maaf, namanya kita belajar. Namanya kita juga belajar kok saudara. Jangan takut. Ya kita minta maaf kalau salah. Orang menyalahkan, enggak usah marah. Tunggu di pengadilan.
Kalau kita masuk wilayah yang ketiga, itu wilayah menyenangkan Tuhan. Kapan Tuhan mengeksekusi keadaan di mana kita bisa menyenangkan Tuhan? Ada 4. Ada 4 keadaan di mana Tuhan memberi kesempatan kita untuk masuk dalam proses kesempurnaan, proses menyenangkan Dia. Kapan? Yaitu ketika kita dalam kondisi dilukai. Nah, ini bagus. Dalam kondisi dilukai. Harus mengalami. Sebab kalau tidak mengalami, saudara tidak bisa mempraktekkan kehidupan Yesus. Di Ibrani pasal 12 itu di ayat berikutnya 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi pada waktu disakiti itu kita bagaimana bereaksi? Nah, di situ kita belajar apa yang dilakukan Tuhan Yesus. When somebody hates us, hurt us and bring many difficulties in our life, in that time God wants we do as Jesus did. Indah sekali, saudara. Kalau nggak ada kesulitan, maksud saya, kalau nggak ada keadaan dilukai, kita tidak bisa mempraktekkan kehidupan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu dilukai. Hebat ya saudara? Ya, disitulah kita itu diajar untuk menyenangkan hati Bapak. Jangan berpikir begini, seneng ya kalau aku dilukai ya tuh Bapak ya. Enggak, Bapak mau merubah manusia batiniahmu. Semua dosa kita telah selesai di kayu salib. Yang belum selesai manusia batiniahmu. Jadi saudara jangan menikmati sakit hati, dendam, kebencian, sampai itu menjadi kesukaan jiwa yang negatif, yang jiwa yang sakit. Kalau dilukai itu, pahit itu, dia nikmati. Jangan. Aku mengampuni dia. Enggak apa-apa. Tuhan Yesus juga mengampuni musuh-musuhnya. Oh, ini ngomong begini gampang, saudara. Saudara juga kalau yes, amin, gampang. Prakteknya yang sulit, saudaraku. Jadi kalau saudara diperhadapkan kepada orang-orang yang melukai saudara, yang membawa kesulitan dalam hidup saudara, ini sebenarnya sebuah isyarat bahwa saudara sedang diajak masuk di wilayah kesempurnaan. Ayo kita belajar. Saudara jangan pikir saya tidak punya pengalaman itu. Saya punya. Oke. Kita bawa itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selalu mempertemukan kita dengan orang-orang seperti itu. Bayangkan ya, begitu banyak manusia di dunia ini. Tapi kok bisa lo ketemu yang satu ini? Aduh ampun dah. Kenapa ya Tuhan gak membuat saya gak ketemu? Kenapa mesti ketemu orang ini? Terima kasih Tuhan kau hadirkan dia dalam hidupku. Supaya aku belajar bagaimana aku meneladani Tuhan Yesus. Amin saudara. Iya. Kalau saudara petinju kelas berat, sparring partner saudara, betul nggak? Itu juga harus kelas berat. Oke. Kalau udah kelas ringan, sparring partnernya kelas ringan. Saudara mau kelas berat atau kelas ringan? Oke, selamat ya. Kalau lagi di gereja belum ngadapin langsung berat. Oke. Begitu diperhadapkan jangan sampai saudara berkata, sakitnya hati ini.
jangan, enggak boleh ya. Amin. Oke. Pulang ke rumah ketemu wajah mertua yang sadis, suami yang sewenang-wenang, istri yang galak. Saudara, cukup angkat tangan. Tunggu di pengadilan. Oke. Lalu aku bersyukur Tuhan hadirkan wanita ini sebelahku. Puji Tuhan. Supaya ya ku kasihi dia apapun yang terjadi ya. Iya, itu luar biasa. Percaya saudaraku. Yang kedua, kapan Tuhan melatih kita ke wilayah yang ketiga, kesempurnaan itu. Di mana Tuhan mau mengajarkan kita pertumbuhan seperti Tuhan Yesus dan menyenangkan Dia. Yaitu ketika kita ada di dalam satu keadaan yang jelek. When we are in a bad condition, in a disaster and many threat, and we have put in our trust to God, in God. Jadi pada waktu kita dalam kondisi yang buruk, saya itu mengerti ya, ternyata ya, mempercayai pribadi Allah itu pelajaran penting. Bangsa Israel itu dibawa ke tempat-tempat di mana tidak ada air. Berkemah di mana tidak ada air. Berkemah di tempat di mana Firaun bisa mengejarnya. Dalam keadaan buruk. Di situ kita belajar mempercayai Tuhan. Makanya pencobaan yang dialami Tuhan Yesus pertama ya, setelah baptisannya adalah dia dibawa ke atas atap. Lalu iblis berkata, jatuhkan dirimu. Kan ada firman mengatakan dia akan menatang engkau. Lah ya sudah dong, udah jelas ada firman kok. Tuhan Yesus suruh jatuhin diri. Dari ujian itu, Tuhan Yesus dibuat ragu-ragu. Benarkah yang dikatakan Bapak, kalau aku jatuh dia menopang aku? Ini masalahnya masih panjang loh jalan ke depan. Apa benar dia menyertai aku? Iblis berkata, jatuhkan dirimu, nanti akan ditopang. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Kalimat itu kan peristiwa di Masa dan Meriba. Tuhan bawa bangsa Israel kepada keadaan-keadaan yang sulit, yang buruk. Mereka harus mempercayai Allah di situasi buruk itu. Makanya ya saudara, ini benar. Di pelayanan saja saya sering menghadapi situasi yang sulit. Sampai jiwa saya menjerit. Merintih. Tuhan, mengapa engkau seperti tidak membantu pekerjaanmu ini? Loh ini benar saudara. Nah sampai merintih begitu saya. Tuhan, kenapa engkau membiarkan situasi ini? Kalau situasinya bagus, kan aku lebih tenang Tuhan. Mempersiapkan khotbah dengan tenang. Melayani Tuhan dengan tenang. Tapi aku terjepit dengan banyak hal yang membuat pikiranku tersita untuk memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kupikirkan. Nah, tapi di situ Tuhan mengajar kita. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka,
Aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Saudara harus ada di satu situasi di mana tidak ada orang yang bisa menolong kecuali Tuhan. Nah, Tuhan bawa saya kepada keadaan seperti itu. Kalau dulu saya mempertimbangkan ada orang-orang yang bisa menolong saya, sekarang aku tidak berani, karena itu membuat Tuhan tersinggung. Jadi sekecil apapun, di mana aku mengharapkan pertolongan kepada seseorang, itu kebocoran, itu bocor. Jadi kita harus berpikir, tidak ada yang kuharapkan selain Tuhan. Karena ini pekerjaan Tuhan, mesti kenapa minta tolong orang. Jadi dibawalah saya kepada keadaan-keadaan di mana hanya Tuhan yang bisa tolong. Betul-betul. Situasi di mana benar-benar kekuatan yang saya miliki tidak akan bisa. Kalau dulu masalah-masalah yang saya hadapi, misalnya beban tuh 6-10 kilo. Saya masih punya 10-15 kilo. Sekarang bisa 60-100 kilo. Sedang milik saya paling cuman 10-15 kilo. Wah, udah nggak bisa. Pasti habis. Malu. Tapi indah sekali, saudara, itu yang mendorong saya untuk mencari wajah Tuhan, menantikan Tuhan. Sekarang lagu ini, ya ini kan pengalaman hidup. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Ini yang membuat saya tidak akan pernah menjilat manusia lagi, siapapun dia. Ramah, baik, harus. Menjilat tidak. Karena menjilat itu ada unsur kita mau dapat sesuatu. Oh enggak. Oke. Jiwa kita harus kokoh menghadapi semua hal. Kalau dulu kita ketemu orang kaya, kita mempertimbangkan, wah ini bisa. Sekarang enggak. Bukan, kita tetap ramah, lembut. Orang-orang kaya juga perlu treat khusus, iya. Tapi jangan harap aku minta tolong kamu. Dan dalam pengalaman hidup saya banyak dilukai oleh orang-orang seperti itu. Dia merasa kaya. Tunggu pengadilan Tuhan.
Ya, percaya yang saya ngomong ini, percaya. Percaya. Kekayaan plus dengan kehormatan diri itu membuat orang merendahkan orang lain. Siapapun dia direndahkan. Mau pendeta juga direndahkan. Hanya pada waktu kesulitan dia minta tolong. Pada waktu dia tidak berdaya, minta tolong. Setelah lewat masalahnya, dia sombong lagi. Oh, itu sudah pengalaman saya. Enggak apa-apa, hidup ini enggak lama. Maka saudara yang kaya di sini, atau merasa kaya, atau terhormat, jangan sombong. Anda enggak punya nilai apa-apa. Kalau tidak sungguh-sungguh berubah untuk mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Ketiga, kapan kita menyenangkan Tuhan? Pada waktu memiliki kesempatan atau peluang berbuat dosa. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan jagai jangan ada kesempatan jatuh dia. Tapi untuk orang-orang tertentu dibuka semua kesempatan. Dia mau bikin apa aja bisa. Mau nggak jujur, mau berzina, mau menginjak orang, mau balas dendam, everything kamu bisa lakukan. Mau sombong, kesempatan dipuji, kesempatan dibanggakan. Nah kadang-kadang orang kan cari kesempatan bagaimana dibanggakan. Tapi kalau sudah masuk wilayah itu, kesempatan untuk dibanggakan. Dipuji sana, dipuji sini, diangkat sana, diangkat sini. Waktu kesempatan itu ada, itu kesempatan kita menyenangkan Tuhan. Yaitu jika kita tidak melakukan dosa itu. Coba saudara pikir deh, kapan sih saudara bisa menyenangkan Tuhan? Pada waktu saudara punya kesempatan berbuat dosa, tapi tidak melakukan. Nah kalau orang normal itu kan begini, kerja, pulang, jadi bapak rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang baik, ngurus anak, normal aja, itu kelas normal. Begitu masuk wilayah kesempurnaan, sekretaris jatuh cinta di kantor, kesempatan korupsi, itu saudara tidak bisa menghindari itu, mesti ada itu. Itu mesti ada, bukan enggak. Tuhan Yesus pun mau diangkat jadi raja, dieluk-elukan, ada. Tapi Tuhan Yesus memilih tidak. Jangan saudara berkata, waduh saya sih enggak mau bikin dosa, habis dia sih yang ngajakin. Enggak boleh. Ayo kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku memilih hidup suci. Jangan saudara malah cari-cari kesempatan. Kan kalau orang negatif itu malah cari kesempatan berbuat dosa. Normal aja kamu nggak boleh kok. Harus positif. Ini malah negatif. Ah, susah udah. Nggak bisa. Ya nggak bisa masuk wilayah ini saudara. Normal saja tidak boleh. Harus sempurna. Kalau masuk di wilayah jahat ini, oh nggak bisa. When we have a chance of opportunity to do wrong or commit sin, we have to reject it and prove that we love and honor God than everything. Saudara kalau berhasil melepaskan jerat dosa itu 1, 2, 3, Anda tahu nggak hadiahnya Tuhan apa? 2, 1 Anda resik sampai nggak bisa bikin salah lagi. 2, Anda nggak tahu Anda bisa begitu mencintai Tuhan. Aduh, kenapa aku bisa begini mengasihi Tuhan? Aku nggak ngerti. Kalau yang tadi itu ya punya kesempatan untuk balas dendam, kita dimaki orang, kita diam gini. Dan waktu kita jadi sabar. Kalau kita udah membiasakan diri dimaki orang, balas maki, you akan kebiasaan maki. Dari kata setan lu, terus semua kebun binatang keluar. Sampai kehabisan kata, akhirnya tikus turut.
dasar lo, curut lo. Udah habis semua kata binatang disebut. Aduh, Kristen yang benar juga nggak bilang, Tuhan tolong jangan aku saya punya banyak persoalan. Lo nggak bisa, karena memang mau disempurnakan. Nah yang ketiga ini ya, saya sudah berkali-kali sebut loh. Saya sudah berkali-kali singgung nih. Sekarang yang keempat. When God order us to do something, even God order us to do something very difficult, we have to obey. Artinya, ketika Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, nah ini tingkat akhir bro. Biasanya Tuhan bilang begini, sembelih Ishak. Bukan Tuhan butuh Ishak untuk apa main-main Ishak, tapi Tuhan main-main dengan batinnya Abraham. 4 apa? Ketika Tuhan memberi perintah khusus. Abraham, ya Tuhan, berikan anakmu Ishak. Hah? Kenapa enggak biniku aja Tuhan? Enggak. Anakmu, kesayanganmu. Yang ini banyak orang gagal. Kenapa? Karena mereka masih di wilayah normal. Tuhan itu menyerahkan nyawanya. Unconditional, taat sampai mati di kayu salib. Akhirnya segenap dirinya dipersembahkan. Walaupun sempat berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saudara belum buat apa-apa, cuma normal aja. Konyolnya malah minta diberkati. Minta-minta, dia tidak memberi. Dia masih minta-minta. Dia mau aman di dunia. Karena dia tidak menyadari dunia bukan rumahnya. Kalau sudah masuk wilayah ini, wah indah nih. Saudara nggak rasa keberatan ngasih apapun. Apa yang kau minta daripadaku Tuhan, aku berikan. Memang Tuhan berkata dagingmu ras, iya, matikan. Iya. Setelah itu masih sisa ras, iya. Maka kalau sudah masuk ke sini orang nggak takut mati. Dia menantikan pengadilan Tuhan. Karena itulah pengumuman panggilan nama baru kita dan prestasi. Prestasi pujian. Cukup, baik, sangat baik atau pujian. Kita kejar pujian. Bagaimana bisa mengejar pujian? Hari-harinya kalau dapat pujian, pasti di sini pujian. Kalau di sini cuman cukup. Nah, mungkin di sini pujian. Anda belum beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Untuk mencapai pujian hari demi hari harus pujian dulu. Kalau tiap hari nggak jelas pujian atau baik atau sangat baik atau cukup atau buruk, Anda nggak bisa yakin di sini pujian. Pujian bisa dicapai ketika tiap hari kita mendapat pujian. Kalau sudah berkata nggak jelas, maka perkarakan itu. Saya ini belum sempurna, saudara, tapi sedang terus masuk ke wilayah itu. Yang terbaik, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, aku berikan. Wah, indah sekali. Saudara itu sebagian ini ya, masih merasa memiliki hidup saudara. Padahal Tuhan itu memiliki hidupmu. Kau nggak memiliki dirimu sendiri mestinya. You are not your own. Tapi dasar ya, Anda itu pelit. Pelit waktu, pelit tenaga, pelit pikiran, pelit uang, pelit harta. Susah. Kalau kamu ketemu Tuhan semesta alam, kamu menyesal. Kenapa kamu gak mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan? Oke, boleh beri tepuk tangan. Jadi saudara, bagaimana pujian nanti? Pujian dulu di sini. Pujian tiap hari pujian. Kalau salah sedikit juga kita minta ampun. Kita lewati daerah netral dulu, salah minta ampun. Nanti Tuhan naikin kita masuk ke sini. Waduh, hebat. Ini maaf ya, kalau bapak rumah tangga ya.
di sini jadi bapak yang baik, istri yang baik, terus nggak berzina, terus. Tapi masuk ke sini ketemu sekretaris cantik. Loh iya, ini mulai masuk di sini. Masuk ke situasi sulit. Sampai di sini Tuhan minta Ishak kita yang terbaik yang kau miliki. Ini masuk ke sini. Hebat kan kebenaran itu, saudara? Lakukan. Temui Tuhan setiap hari, saudaraku. Dan bersedia Tuhan perintahkan apapun. Kalau perlu kita yang soro-sorokan diri, Tuhan maunya apa dalam hidupku? Apa yang kurang dalam hidupku ini? Amin. Tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa.